وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. Tiada satu makhluk melata di muka bumi, burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya. Semua mereka adalah umat seperti kamu. Allah tidak tinggalkan satupun dalam kitab. Dan semua mereka nanti akan dihimpunkan oleh Allah pada hari kiamat. Surah Al-An'am ayat 38. Itulah mahsyar. Satu perhimpunan raksasa, perhimpunan agung yang mengumpulkan seluruh manusia yang dahulu, yang kemudian sampai manusia yang terakhir hidup di hari kiamat. Dihimpun semua. Untuk apa? Jawabnya untuk dihisab oleh Allah. Dihisab. Hisab artinya dihitung atau dikira. Dikira dan dihitung semua amalnya. Baik dan buruknya, zahir dan batinnya. Apa saja yang pernah ia kerjakan, baik dengan sembunyi maupun terang-terang, semua akan dihisab. Apa saja yang dilakukan selama di dunia sepanjang tempoh selama hayat akan dihitung dan dikira. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Kepunyaan Allah, apa yang di langit dan di bumi. Sekiranya kamu melahirkan apa yang ada dalam hatimu, atau kamu merahasiakannya, Allah akan menghisabnya juga, akan dihitung, dikira oleh Allah. Surah Al-Baqarah ayat 284. Akan dihisab oleh Allah. Hisab dan kemudian ditimbang. Berapa banyak, berapa sedikit, antara yang baik dengan yang buruk. Cari selisihnya. Lebih banyak yang baik kah atau yang buruk? Lebih berat timbangan yang baik atau timbangan yang buruk? وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Surah Al-Anbiya ayat 47. Allah akan meletakkan satu neraca timbangan yang sangat adil, sehingga tidak seorang pun akan dikurangi, tidak ada seorang pun yang dizalimi. Allah akan bayar tiap-tiap hak kepada yang berhak. Allah akan lindungi semua orang yang berhak dari perampasan hak. Semua akan dibayar, ditimbang, diadili dengan adil, akan dihisab tiap-tiap seorang. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Surah Yasin ayat 54. Pada hari itu Allah tidak akan menganiaya. Tidak menganiaya karena perhitungan ketika itu, pengadilan ketika itu, pengadilan yang sangat adil. Allah sendiri yang bertindak sebagai hakim tunggal. Para malaikat-malaikat adalah pembela dan seluruh nabi dan para rasul adalah saksi-saksi.
Ditambah dengan saksi-saksi pada diri manusia berupa anggota tubuhnya sendiri. Hakim yang tak makan suap ya, hakim yang tak mau terima rasuah. Soalnya cuma satu, benar atau salah. Ada kemungkinan orang yang ketika di dunianya dulu dianggap paling benar, tapi ketika itu menjadi orang yang paling bersalah. Ada kemungkinan. Ada orang yang barangkali ketika di dunianya selalu saja dipersalahkan orang. Dituduh macam-macam, difitnah macam-macam. Tapi nanti ketika itu dia menjadi orang yang paling benar. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Surah As-Sajdah ayat 25. Allah akan adili semua perselisihan, persengketaan. Apa saja pun segala selisih dan persengketaan yang pernah terjadi di dunia, kusut, tidak pernah kunjung ada ungkainya. Saling tuduh menuduh, salah menyalahkan seperti yang terjadi sekarang ya. Semuanya mengaku benar, tapi nanti baru akan tahu siapa yang sebenarnya benar. Pengadilan itu ialah pengadilan Allah pada hari kiamat. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Dalam surah As-Sajdah ayat 25. Setelah ditimbang, dihisab, diputuskan dan menerima keputusan masing-masing, buku catatan amal pun telah dibagi kepada tiap-tiap seorang. Ada yang menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanannya, ada yang menerima buku catatan amalnya dengan tangan kirinya. Lantas, syafaatlah kita cari. Pertolongan, bantuan. Mungkin ada yang merasakan dahulu ketika di dunianya dia beriman, beramal. Tapi mengapa dia menerima buku catatan amalnya dengan tangan kirinya? Allah putuskan dia ahli neraka. Dia mencari seorang pembela. Syafaat diperlukan ketika itu. Siapa yang berhak memberi syafaat? Adakah syafaat ketika itu? Atau orang-orang kafir, orang-orang yang selama ini ketika di dunianya bergelimang dengan dosa. Merasakan dirinya begitu celaka, sengsara. Ada yang meminta segera sajalah masuk ke dalam neraka. Ada yang meminta supaya dijadikan tanah saja oleh Allah. Mereka inginkan syafaat. Dari siapa syafaat? Satu-satunya dan hanya seorang yang boleh atau bisa memberi syafaat ketika itu ialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. Pada hari itu tak akan diterima seorang pemberi syafaat melainkan hanya orang yang Allah telah berikan perkenan, izin, kebenaran untuk memberikan syafaat dan Allah redha apa yang dikatakannya. Surah Thaha ayat 109. Ini tahap demi tahap dalam kehidupan kita. Setelah selesai hisab, setelah selesai ditimbang, setelah selesai diputuskan semua urusan, dan tiap-tiap seorang telah menerima, mengetahui di mana tempatnya masing-masing. Setelah mereka coba merayu ke sana, meminta ke sini syafaat, apakah kemudian dia dapat syafaat ataupun tidak? Manusia lalu dihalau, digiring oleh Allah. Subhanallah, Allah Akbar. Meniti satu titian, jembatan, sirat.
Sirat atau titian, jembatan yang dibentangkan di atas permukaan neraka Jahannam. Halus, kecil, lembut, dan sangat tajam. Subhanallah, Allahu Akbar. Sedangkan surga berada di penghujung titian, di penghujung jembatan. Anda selamat atau Anda celaka ketika meniti di atas titian itu. Anda selamat atau Anda jatuh ketika Anda meniti di atas titian itu. Disitulah nanti nasib Anda akan ditentukan. Anda selamat atau Anda jatuh dari titian itu. Di tempat itulah Anda akan ketahui siapa Anda, di mana Anda, tempat mana yang paling sesuai untuk Anda, untuk kita. Subhanallah. Itulah ujian yang paling berat. Paling berat. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. Tak seorang pun kamu melainkan tiap-tiap kamu pasti akan mendatangi Jahannam. Kamu akan datang ke neraka, lalu lewat di atas neraka itu. Ini keputusan dari Allah. Kemudian selamatlah orang yang bertakwa dan terjerumuslah bertekuk lutut dalam neraka itu orang-orang yang zalim. Inilah sirat. Ya. Dalam surah Maryam ayat 71 dan 72. Lantas di sana baru tadi saya katakan nasib seseorang akan ditentukan apakah surga apakah neraka. Fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Segolongan manusia masuk ke dalam surga dan segolongan yang lain masuk ke dalam neraka. Surah Asy-Syura ayat 7. Sampai pada salah satu di antara dua tempat itu, surga atau neraka. Baru berhenti. Tadi berjalan. Setahap demi setahap. Hidup kita setahap demi setahap. Lahir ke muka bumi ini ya. Jadi bayi, kemudian kanak-kanak, kemudian remaja, kemudian dewasa, setelah itu tua dan mati. Setahap. Ya. Sudah itu mati, kita hidup di alam barzah. Mulai daripada pertanyaan kubur, kemudian siksa atau nikmat kubur, kemudian diperlihatkan tempat tinggal kita, surga apa neraka. Ditempatkan ruh kita di tempat orang yang baik-baik atau di tempat orang yang tidak baik. Terjadilah kiamat, ya, tiupan sangkakala, kemudian kita berkumpul di mahsyar, kemudian dihisab, ditimbang, diputuskan, diadili, setahap demi setahap, berjalan terus, berjalan. Barulah berhenti perjalanan. Berhenti perjalanan, berakhir perjalanan. Langkah kita berhenti pada salah satu di antara dua tempat, surga apa neraka. Salah satu, kalau tidak surga, neraka. Mana salah satu di antara dua tempat itu, disitulah kita akan tinggal selama-lamanya, kekal. Inilah jawaban dari pertanyaan dari mana Anda dan mau kemana. Dari mana saya dan mau kemana saya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Surah Al-Baqarah 156, kita datang dari Allah, hidup kita untuk Allah, dan kita kembali kepada Allah. Harap kita kembali dalam keridhaannya.
Harap kita kembali mendapat keampunannya.